Mari kita bahas bagaimana otak mengatur proses belajar dan memori. Manusia memiliki karakteristik yaitu memiliki kemampuan untuk mengubah perilakunya berdasarkan pengalaman. Nah, proses perubahan perilaku ini terkait dengan belajar dan memori. Belajar adalah kemampuan kita untuk menerima informasi baru ataupun kemampuan dan keterampilan baru melalui perintah ataupun pengalaman. Dengan belajar, maka informasi yang baru kita dapatkan itu membuat kita bisa mengubah perilaku. Memori adalah proses agar informasi tersebut yang sudah kita dapatkan melalui belajar itu disimpan dan dapat kita pergunakan kembali. Nah, antara belajar dan memori ini sangat terkait. Kita dapat mempelajari dan mengingat banyak hal. Dan perlu diingat bahwa dalam proses untuk mengingat banyak hal tersebut, maka dia itu diproses di otak dan disimpan dengan jalur persyarafan yang berbeda-beda. Kategori proses pembelajaran yang kita hadapi, baik pada manusia maupun pada hewan, yaitu dibagi dua. Yang pertama adalah pembelajaran non-asosiatif. Yang kedua adalah pembelajaran asosiatif. Pembelajaran yang non-asosiatif ini dideskripsikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi karena mendapatkan stimulus yang berulang-ulang. Ada dua jenis, yaitu habituasi dan sensitisasi. Yang kedua adalah pembelajaran asosiasi, adalah perubahan perilaku yang terjadi karena adanya penghubungan antara dua kejadian. Jadi ini berbeda dengan pembelajaran yang non-asosiatif karena hanya punya satu stimulus. Sedangkan yang asosiatif ini punya satu stimulus dan stimulus tersebut saling dihubungkan. Ada dua, yaitu classic conditioning. Contohnya nanti kita jelaskan di belakang, yaitu percobaan yang dilakukan oleh Pavlov, dan operant atau instrumental conditioning. Contohnya ketika hewan-hewan diamati untuk melakukan suatu tugas tertentu. Pembelajaran yang non-asosiatif. Habituasi, yaitu ketika seseorang belajar untuk mengabaikan stimulus yang dianggap kurang memiliki makna. Terlihat di sini bahwa semakin banyak jumlah stimulus, maka responnya semakin berkurang. Contohnya, misalnya ketika kita sedang membaca buku, maka pertama kali mendengarkan ada klakson mobil di sebelah rumah, maka kita akan terkejut. Dan klakson mobil tersebut akan menarik perhatian kita. Namun, jika klakson mobil itu berlangsung terus-menerus, maka kita akan mulai mengabaikan bunyi yang mengganggu tersebut. Nah, ini terlihat di sini. Ketika stimulusnya meningkat, maka responnya juga akan meningkat. Contohnya adalah ketika seorang ibu baru saja memiliki seorang bayi, maka biasanya ada suara-suara yang mengganggu tidurnya, dia tidak akan terbangun. Namun karena dia sudah tersensitisasi dengan tangisan bayi, maka ketika mendengar suara tangisan bayi, seorang ibu itu akan bisa terbangun segera dari tidur lelapnya. Contoh lainnya juga misalnya ketika kita berjalan di suatu gang yang gelap. Maka ketika kita mendengarkan suatu stimulus yang sebenarnya biasa saja seperti ranting yang berderik ketika kita injak, maka itu bisa membuatkan kaget karena terjadinya sensitisasi dan membuat kita menjadi lebih sensitif terhadap suatu stimulus yang biasa. Yang kedua, tadi tipe-tipe belajar adalah pembelajaran asosiatif. Pada pembelajaran asosiatif ini terjadi dua stimulus yang saling berhubungan. Ada dua tipe, yaitu classical conditioning, yaitu ketika kita menghubungkan suatu stimulus dengan stimulus kedua
yang mana stimulus pertama itu dapat menimbulkan suatu respon yang diinginkan, sedangkan stimulus kedua tidak memicu respon tersebut. Contohnya pada percobaan Pavlov ini. Stimulusnya disebut US dan CS. US unconditional stimulus ini merupakan stimulus pertama yang biasanya menimbulkan suatu respon. Dalam hal ini daging, maka ketika anjing melihat daging, dia akan menimbulkan suatu respon yaitu salivasi atau mengeluarkan liur. Kemudian stimulus kedua disebut CS, conditional stimulus, yaitu suatu stimulus yang biasanya tidak akan menimbulkan respon, yaitu salivasi tadi. Contohnya di sini adalah bunyi bel. Pada eksperimen Pavlov, CS ini adalah stimulus auditoris, yaitu bunyi dari suatu bel. Nah, pada saat percobaan, maka berkali-kali, berulang-ulang, dipasangkan antara bel dengan daging. Jadi ketika terdengar bunyi bel, maka akan dihidangkanlah daging. Dan anjing merespon dengan salivasi. Anjing pun akan belajar menghubungkan antara suara bel yang sebenarnya adalah conditional stimulus dengan kehadiran daging yang adalah unconditional stimulus. Respon yang dipelajari oleh si anjing ini disebut conditioned response atau CR. Ketika si anjing mendengarkan bel setelah sekian percobaan, maka dia karena sudah menghubungkan dengan keberadaan daging, maka si anjing akan langsung mengeluarkan liur. Tipe associative learning yang kedua adalah operant atau instrumental conditioning, yaitu ketika seorang individu belajar untuk menghubungkan suatu respon, yaitu suatu aksi motoris dengan stimulus yang memiliki makna. Biasanya adalah reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Subjek belajar bahwa suatu perilaku akan terkait dengan suatu konsekuensi. Misalnya ketika di dalam suatu kandang ditempatkan seekor tikus dan di sebelahnya diletakkan sebuah kotak makanan yang memiliki tutup. Ketika mengeksplor box atau kandang tempat tikus tersebut berada, maka dia menemukan adanya sebuah kotak penutup tadi dan makanan dapat keluar dari sana. Nah, setelah dia menemukan makanan, maka dia makan dan akhirnya kenyang. Tikus akan belajar bahwa ketika dia mengangkat tutup tersebut, maka dia akan mendapatkan makanan dan dia pun akan bisa makan dan kenyang. Nah, conditioning pada tipe yang operan ternyata sirkuit neuronalnya itu lebih kompleks dibandingkan sirkuit pada classical conditioning karena di sini juga melibatkan motivasi. Jadi hanya tikus yang lapar sajalah yang nanti akan mengangkat penutup makanan yang ada di kandang tikus. Selanjutnya kita membicarakan tentang memori. Jadi secara fisiologis ingatan akan tersimpan dalam otak dengan cara mengubah sensitivitas penjalaran sinaptik di antara neuron-neuron. Jaras yang baru terbentuk atau yang terfasilitasi tersebut disebut dengan memory traces atau jejak ingatan. Nah, jaras-jaras ini penting karena bila sudah ada, akan dapat diaktifkan secara selektif oleh pikiran kita, sehingga akan menimbulkan kembali ingatan yang ada. Dari percobaan, ternyata diketahui bahwa memori dapat timbul dalam semua tingkat dari sistem syaraf. Bahkan refleks-refleks dari medula spinalis dapat mengubah setidaknya sedikit respon terhadap aktivasi medula yang berturut-turut. Dan perubahan-perubahan refleks tersebut merupakan bagian dari proses memori. Namun biasanya sebagian besar ingatan yang kita kaitkan dengan proses intelektual berdasarkan pada jejak ingatan yang terdapat pada korteks cerebri.
Nah, seperti tadi sudah disebutkan bahwa untuk terbentuknya memori, maka ada peran dari sinaps. Jadi, memori tersebut sebenarnya terbagi atas dua, yaitu memori yang sifatnya positif, namun ada juga memori yang sifatnya negatif. Kita tahu bahwa otak kita itu akan kebanjiran informasi sensorik yang berasal dari seluruh panca indera. Jika pikiran kita diminta untuk mengingat semua informasi ini, maka dalam beberapa menit saja kapasitas otak pasti akan penuh dengan memori. Untungnya, otak kita memiliki kemampuan untuk mengenali informasi yang tidak memberikan makna. Inilah hasil dari inhibisi jarak sinaptik untuk jenis-jenis informasi yang kita anggap tidak penting. Efek ini dihasilkan dari proses habituasi, dan tipe memorinya disebut memori negatif. Sebaliknya, jika ada jenis-jenis informasi masuk dan memiliki suatu konsekuensi terhadap diri kita, seperti misalnya rasa nyeri atau rasa senang, maka otak akan memiliki kemampuan yang secara otomatis akan menguatkan dan menyimpan jejak ingatan yang terbentuk. Nah, ini adalah bentuk ingatan positif. Ingatan ini merupakan hasil dari fasilitasi jarak-jarak sinaptik yang prosesnya disebut sensitisasi. Jadi bagaimana otak bisa memilih mana memori yang akan dihilangkan dan mana memori yang akan disimpan? Yaitu karena ada area spesial, area khusus di otak, yaitu regio limbik basal yang akan menentukan informasi tersebut apakah penting atau tidak penting untuk disimpan, dan itu adalah keputusan yang di bawah kesadaran kita. Klasifikasi memori. Ada beberapa ingatan yang hanya berlangsung beberapa detik, sedangkan yang lainnya berlangsung beberapa jam, berhari-hari, atau bahkan bertahun-tahun. Maka berdasarkan waktu tersebut, kita mengklasifikasikan memori secara umum menjadi ingatan jangka pendek, ingatan jangka menengah, dan ingatan jangka panjang. Ingatan jangka pendek yaitu ingatan yang berlangsung hanya beberapa detik, atau paling lama beberapa menit, kecuali jika ingatan tersebut diubah menjadi memori jangka panjang. Ingatan jangka menengah atau intermediate long-term memory itu berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu, tetapi kemudian akan menghilang. Ingatan jangka panjang itu yang sekali disimpan akan diingat kembali selama bertahun-tahun kemudian atau bahkan seumur hidup. Selain dari klasifikasi ingatan yang sudah disebutkan, ada juga yang kita bahas sebelumnya pada bagian-bagian otak, yaitu ingatan aktif atau working memory, atau nama lainnya adalah memori kerja. Nah, ini meliputi ingatan jangka pendek yang digunakan selama berlangsungnya pemikiran intelektual. Namun, penggunaannya berakhir saat setiap tahap permasalahan terselesaikan. Ini contohnya, kita menyelesaikan suatu perkalian. 43 dikali 7. Jika kita menyelesaikannya dengan cara ini, maka kita akan mengalihkan dulu 7 dengan 3. Maka di ingatan kita tuliskan 1, karena hasilnya adalah 21. Sedangkan 2-nya akan kita simpan. Nah, penyimpanan angka 2 ini disimpan di lobus prefrontal dalam bentuk memori kerja. Setelah itu kita mengalihkan 7 dengan 4. Hasilnya adalah 28. Kemudian kita akan menambahkan 28 tersebut dengan 2. Karena kita masih mengingat angka 2 yang tadi sudah kita simpan. Dan selanjutnya didapatkan hasil 43 kali 7 adalah 301. Ini adalah contoh bagaimana kita menyimpan memori secara singkat, dan setelah menyelesaikan suatu tahapan, kita akan berlanjut mengingat yang selanjutnya. Memori juga diklasifikasikan secara fisiologis sebagai memori deklaratif dan memori keterampilan.
Memori deklaratif pada dasarnya ingatan terhadap berbagai detail mengenai suatu pikiran yang terintegrasi. Misalnya, ingatan terhadap suatu pengalaman. Jadi kita bisa mengingat mengenai keadaan di sekeliling, terkait kejadian tersebut, ingatan terhadap hubungan waktu, ingatan terhadap penyebab kejadian tersebut, dan lain-lain. Nah, ini membutuhkan kesadaran untuk kita bisa mengingat kembali memori tersebut, dan memori deklaratif ini disimpan pada area asosiasi di korteks cerebri. Memori jenis kedua adalah memori tentang keterampilan. Ini dihubungkan dengan aktivitas motorik tubuh seseorang, seperti keterampilan yang terbentuk ketika kita melakukan olahraga. Hal ini terjadi karena terjadi aktivasi secara instan atau segera berdasarkan pelajaran atau hal-hal yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk mengaktifkan memori ini, maka tidak membutuhkan recall secara sadar, karena dia disimpan di area otak yang bagian bawah, seperti di nukleus basalis, cerebellum, dan area premotoris. Memori dibagi secara fisiologis, yang deklaratif itu disebut juga eksplisit, sedangkan yang memori tentang skill disebut juga memori implisit. Memori deklaratif seperti yang tadi sudah dijelaskan membutuhkan kesadaran untuk membangkitkannya, atau setidaknya perhatian terhadap memori tersebut. Memori ini terbagi menjadi memori semantik atau mengenai fakta-fakta, yaitu pengetahuan terhadap orang, tempat, dan benda-benda. Selanjutnya yang kedua adalah memori episodik atau terkait dengan kejadian-kejadian. Memori yang semantik ini disimpan di area korteks temporal lateral dan anterior, serta korteks prefrontal. Sedangkan memori terkait episodik atau kejadian ini disimpan di hipokampus, lobus temporal medial, dan neokorteks. Memori eksplisit ini dapat diubah menjadi memori implisit. Jadi memori misalnya ketika kita mengendarai sepeda, ketika baru belajar pertama kali, maka masuk memori eksplisit. Namun, jika belajar terjadi terus-menerus, maka akan menjadi memori yang implisit. Implisit memori ini dibagi menjadi 4 tipe. Priming adalah fasilitasi dalam proses mengingat kata-kata atau objek yang sebelumnya kita telah terpapar. Nah, ini disimpan di neokorteks. Contoh dari priming itu bagaimana kita dapat mengetahui suatu kata ketika diperlihatkan beberapa huruf awal dari kata tersebut. Memori prosedural ini terkait dengan keterampilan dan kebiasaan. Sekali sudah terbentuk, maka dia akan menjadi otomatis dan tidak perlu diatur oleh kesadaran. Nah, tipe memori ini disimpan di striatum. Misalnya ketika kita pertama kali belajar naik sepeda atau mengendarai mobil, maka pertama kali mungkin kita sadar untuk kapan harus menginjak gas, kapan harus menekan kopling, kapan harus mengubah gigi, dan sebagainya. Namun jika sudah otomatis, sudah lihai, maka proses tersebut dapat terjadi tanpa perlu kita sadari. Dan kita bahkan bisa mengendarai sepeda ataupun mobil tersebut sambil mengobrol. Associative learning atau pembelajaran asosiasi ini seperti sudah dijelaskan di depan, ya terbagi dua, adalah classical conditioning dan operant conditioning. Yang mana pada suatu proses pembelajaran kita menghubungkan antara satu stimulus dengan stimulus lainnya. Nah, tipe memori ini tergantung pada amigdala untuk respon emosionalnya dan cerebellum untuk respon motoriknya. Yang terakhir adalah pembelajaran non-asosiatif.
Ini sudah dibahas juga, yaitu habituasi dan sensitisasi tergantung pada berbagai jaras refleks. Memori jangka pendek. Ingatan jangka pendek ini dicirikan misalnya ketika kita mengingat 7-10 angka yang ada di nomor telepon, atau 7-10 fakta-fakta yang jelas selama beberapa detik sampai beberapa menit pada saat tersebut, namun hanya akan berlangsung selama kita terus-menerus memikirkan angka-angka atau fakta tersebut. Mekanisme yang menyebabkan tersimpannya memori jangka pendek ini diperkirakan ada 2, yaitu karena aktivitas syaraf yang reverberating atau berkesinambungan. Jadi merupakan hasil dari sinyal-sinyal syaraf yang terus berjalan berkeliling pada jejak ingatan atau memory traces tadi di dalam suatu sirkuit neuron. Kemudian yang kedua adalah terjadinya fasilitasi atau inhibisi presinaptik yang berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Tipe memori selanjutnya adalah memori jangka menengah. Ingatan jangka menengah ini berlangsung bermenit-menit atau bahkan bisa berminggu-minggu. Ingatan ini akan menghilang kecuali jika memory trace atau jejak ingatan memperoleh aktivasi yang cukup sehingga bisa menjadi lebih permanen untuk kemudian menjadi memori jangka panjang. Ingatan jenis jangka menengah ini merupakan hasil dari perubahan fisik ataupun kimiawi yang bersifat sementara, baik pada terminal sinaps presinaptik atau pada membran sinaps postsinaptik. Nah, perubahan ini dapat menetap selama bermenit-menit sampai beberapa minggu. Mekanisme memori jangka menengah ini diamati pada siput aplysia. Pada gambar ini terlihat 2 terminal presinaptik. Salah satunya berasal dari neuron input sensorik dan berakhir secara langsung pada permukaan neuron yang akan dirangsang. Ini adalah neuron postsinaptik. Ini disebut terminal sensorik. Nah, terlihat ada neuron satunya. Ini terminal satunya merupakan ujung presinaptik yang melekat pada permukaan terminal sensorik yang disebut terminal fasilitator. Jadi ini adalah terminal sensorik, sedangkan yang ini adalah terminal fasilitator. Bila terminal sensorik terangsang secara berulang-ulang dan tidak ada perangsangan pada terminal fasilitator, sinyal yang akan dijalarkan pertama kali mungkin cukup besar, namun akan melemah sesuai dengan pengulangan rangsang. Jika rangsang itu datang lebih dari 1 kali, sampai akhirnya akan benar-benar hilang. Nah, fenomena inilah yang disebut habituasi. Habituasi ini adalah tipe memori negatif yang mengakibatkan neuronal kehilangan responnya terhadap peristiwa berulang yang dianggap kurang memiliki makna. Sebaliknya, bila ada stimulus berbahaya, contohnya, yang merangsang terminal fasilitator pada saat yang bersamaan dengan perangsangan pada terminal sensorik, ternyata sinyal yang dijalarkan ke postsinaptik malah menjadi semakin kuat dan akan tetap menjadi kuat selama bermenit-menit, berjam-jam, bahkan jika mengalami perangsangan yang lebih keras lagi atau lebih kuat lagi dapat bisa mencapai 3 minggu. Dan luar biasanya, perangsangan yang terjadi terus-menerus ini tidak perlu perangsangan lebih lanjut dari terminal fasilitator. Stimulus yang datang tadi itu akan menyebabkan terjadinya fasilitasi sehingga muncul jejak memori, dan untuk selanjutnya itu untuk menimbulkan ingatan dapat terjadi perangsangan kembali dengan hanya sedikit rangsangan dari terminal fasilitator. Selanjutnya adalah memori jangka panjang. Jadi untuk memori jangka panjang diyakini terjadi perubahan struktural, jadi bukan hanya perubahan kimiawi pada sinaps-sinaps, sehingga akan terjadi perkuatan penghantaran sinyal-sinyal.
Perubahan struktur yang terjadi pada proses pembentukan memori jangka panjang meliputi yang pertama, peningkatan tempat-tempat pelepasan vesikel untuk mensekresikan substansi transmitter. Yang kedua adalah peningkatan jumlah vesikel-vesikel transmitter yang akan dilepaskan. Yang ketiga adalah peningkatan jumlah terminal presinaptik. Yang keempat adalah perubahan pada struktur spina dendritik yang menyebabkan terjadinya transmisi sinyal yang lebih kuat. Jadi, terlihat bahwa kemampuan struktural dari sinaps-sinaps untuk menjalarkan sinyal menjadi meningkat untuk membentuk jejak ingatan jangka panjang. Kemampuan syaraf untuk mengubah strukturnya itu disebut plastisitas neuronal. Bagaimana hubungan neuron dengan proses belajar? Jadi selama beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan pada tahun-tahun pertama kehidupan, banyak bagian otak yang menghasilkan neuron dalam jumlah yang sangat banyak. Dan neuron-neuron ini akan menjulurkan cabang-cabang aksonnya untuk membentuk sambungan dengan neuron-neuron lain. Jika akson yang dijulurkan tersebut gagal bersambungan dengan neuron atau dengan sel seperti otot ataupun kelenjar, maka akson-akson itu sendiri akan hilang dalam waktu beberapa minggu. Jadi jumlah sambungan neuron ditentukan oleh faktor pertumbuhan syaraf spesifik yang dilepaskan secara retrograd oleh sel-sel yang terangsang tadi. Selanjutnya, jika memang tidak terjadi hubungan yang cocok, maka akson yang tadinya keluar dari neuron itu, yang lenyap bukan cuma aksonnya, bahkan seluruh neuron pun akan lenyap. Sebagai contoh, jika ada hewan yang baru lahir, kemudian matanya ditutup selama berminggu-minggu, segera setelah dia lahir, ternyata neuron-neuron di sepanjang jaras penglihatannya yang menuju ke korteks penglihatan akan berdegenerasi. Dan mata yang tertutup itu kemudian secara parsial atau secara total akan buta selama sisa hidupnya. Oleh karena itulah, istilah use it or lose it, gunakan atau hilang, berlaku pada sistem syaraf. Jika syaraf itu tidak digunakan, maka syaraf pun juga akan menjadi berkurang jumlah akhirnya. Ini adalah pengaruh proses belajar. Jadi sampai sekarang dipercaya bahwa dengan proses belajar, maka akan memungkinkan kita bisa memanfaatkan neuron secara maksimal. Nah, proses konsolidasi memori. Jika ingatan jangka pendek diubah menjadi ingatan jangka panjang, maka ingatan tersebut akan dapat di-recall atau dipanggil kembali berminggu-minggu atau beberapa tahun kemudian. Nah, agar bisa dibuat seperti itu menjadi lebih permanen, maka memori tersebut harus dikonsolidasi. Artinya, jika ingatan jangka pendek itu diaktifkan berulang-ulang, akan menimbulkan perubahan kimiawi, fisik, dan anatomis pada sinaps-sinaps yang bertanggung jawab untuk ingatan atau memori jangka panjang ini. Nah, proses ini membutuhkan waktu 5-10 menit untuk konsolidasi yang minimal dan 1 jam atau lebih untuk konsolidasi yang maksimal. Karena proses ini membutuhkan sintesis dari mRNA dan protein-protein pada neuron. Pada tingkat molekuler, walaupun penyebabnya tidak sepenuhnya diketahui, efek habituasi pada terminal sensorik itu terjadi karena terjadinya penutupan secara progresif dari kanal-kanal kalsium. Penutupan kanal kalsium ini akan menyebabkan kalsium itu hanya sedikit yang dapat terdifusi ke dalam terminal.
Sehingga hasil akhirnya, jika kalsium itu sedikit, maka rilis dari atau pengeluaran transmitter dari terminal sensorik itu akan menjadi berkurang. Berbeda halnya dengan peristiwa sensitisasi. Pada sensitisasi terjadi perangsangan terminal fasilitator presinaptik yang bersamaan dengan perangsangan sensorik, sehingga menyebabkan keluarnya serotonin pada sinaps fasilitator di permukaan terminal sensorik. Serotonin ini akan bekerja pada reseptor serotonin di membran terminal sensorik, lalu akan mengakibatkan enzim adenylyl siklase di dalam membran menjadi aktif. Aktifnya enzim ini akan menyebabkan terbentuknya CAMP atau cyclic adenosine monofosfat di dalam terminal presinaptik sensorik. CAMP ini tadi akan mengaktifkan protein kinase yang menyebabkan fosfolirasi protein yang merupakan bagian dari kanal kalium di membran terminal sinaps sensorik. Kaliumnya akan dihambat keluarnya sehingga potensial aksi yang timbul semakin lama pada terminal presinaptik. Penghambatan ini dapat berlangsung selama beberapa menit sampai beberapa minggu. Nah, potensial aksi yang lama ini akan menyebabkan aktivasi yang semakin lama pada kanal-kanal kalsium. Semakin banyak ion kalsium yang memasuki terminal sinaptik sensorik, maka akan semakin banyak difusi kalsium di dalam sel terminal sensorik. Akhirnya akan memperbanyak pengeluaran atau pelepasan transmitter ke sinaps dan bisa memfasilitasi penjalanan sinaps menjadi lebih kuat. Itu proses pada sensitisasi. Ada beberapa tipe dari proses sensitisasi ini. Yang pertama adalah post-tetanic potentiation atau potensiasi post-tetanik, yaitu peristiwa terjadinya peningkatan potensial postsinaptik yang terjadi karena stimulasi yang terus-menerus hingga 60 detik, dan ini seperti ada rangkaian kereta api stimulus dari neuron presinaptik. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar kalsium presinaptik. Selanjutnya adalah tipe potensiasi jangka panjang atau LTP long term potentiation. Ini adalah peristiwa terbentuknya secara cepat peningkatan dari potensial postsinaptik sebagai respon terhadap stimulasi presinaptik setelah periode stimulasi berulang pada neuron presinaptik. Ini dapat berlangsung hingga berhari-hari, sehingga hasil akhirnya akan meningkatkan kadar kalsium baik di neuron presinaptik maupun postsinaptik. LTP ini adalah bentuk penguatan dari sinaps. Kebalikannya adalah bentuk pelemahan dari sinaps, yaitu long term depression atau LTD. Ini bentuk stimulasi yang melambat pada neuron presinaptik. Hasil akhirnya adalah peningkatan intraseluler dari kalsium namun tidak setinggi pada LTP. Proses perubahan memori tadi menjadi jangka panjang itu ternyata membutuhkan latihan. Jadi dengan cara pengulangan informasi yang sama berkali-kali, itu dapat mempercepat dan memperkuat tingkat pengalihan ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang. Dengan demikian akan mempercepat dan meningkatkan konsolidasi. Otak juga mempunyai kecenderungan untuk mengulang informasi yang baru diterima, terutama jika informasi tersebut menyita perhatian pikiran kita. Sangat penting juga untuk kita dapat membuat hal yang kita pelajari atau hal yang kita berusaha ingat itu diperhatikan secara mendalam dengan lebih detail daripada mempelajari banyak hal secara superficial. Selain itu, dalam berusaha untuk mengkonsolidasi memori, seseorang harus dalam keadaan segar dan terjaga penuh akan lebih baik mengkonsolidasi memori daripada orang yang dalam keadaan lelah baik secara fisik maupun mental. Memori ternyata mengalami kodifikasi.
atau penyusunan. Jadi ingatan baru itu akan disusun menjadi bermacam-macam golongan informasi. Selama proses ini berlangsung, jadi jenis informasi yang serupa itu akan ditarik dari ingatan dan digunakan untuk membantu proses informasi yang baru. Lalu otak akan membandingkan kesamaan maupun perbedaan antara informasi yang baru dengan informasi yang lama. Nah, barulah otak akan menyimpan informasi baru tersebut pada ruang atau folder yang sama dengan informasi lama, dengan yang disimpan itu terutama adalah kesamaan dan perbedaan informasi yang baru saja didapatkan. Nah, jadi selama konsolidasi, ingatan baru itu tidak disimpan secara acak, tapi langsung bersamaan dengan ingatan lain yang jenisnya sama. Hal ini diperlukan agar kelak ketika kita mencari informasi tersebut, maka dapat segera muncul dari gudang ingatan. Nah, bagaimana peran hipokampus dalam hal memori? Jadi hipokampus sangat berperan penting dalam hal konsolidasi memori deklaratif. Jadi dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk memori deklaratif yang baru. Dan kemudian akan mentransfer memori ini ke berbagai area yang tepat untuk penyimpanannya, yakni di korteks cerebri. Nah, bagaimana fungsi dari korpus callosum dan commissura anterior pada memori? Jadi korpus callosum ini adalah koneksi antara otak kiri maupun otak kanan. Jadi diibaratkan seperti jembatan otak. Sedangkan commissura anterior ini menghubungkan porsi atau bagian anterior dari lobus temporal, khususnya adalah amigdala. Fungsinya adalah untuk membuat informasi yang disimpan pada satu korteks itu dapat dihubungkan dengan area korteks yang sama di sisi hemisfer sebelahnya. Jadi sebenarnya antara otak kiri dan otak kanan itu punya kemampuan independen terkait kesadaran, penyimpanan memori, komunikasi, dan kontrol aktivitas motorik. Nah, korpus callosum dibutuhkan agar kedua sisi dapat bekerja secara kooperatif. Sedangkan commissura yang anterior ini berfungsi untuk menyatukan respon emosi antar kedua sisi otak. Terjadi transfer memori interkortikal melalui korpus callosum dan commissura anterior. Jadi misalnya pada kera yang korpus callosum dan chiasma optikumnya itu dipotong, maka ketika ditutup satu matanya, mata yang lain itu tidak dapat mengenali objek yang ditunjukkan. Jadi ditunjukkan objek pada mata kanan, kemudian mata kiri ditutup, misalnya ditunjukkan bola. Ketika yang ditutup diganti, yaitu menjadi mata kanan, lalu ditunjukkan bola ke mata kiri, nah mata kiri itu ternyata tidak bisa mengenali objek yang ditunjukkannya, ini bola tadi. Sedangkan jika kucing atau kera yang dipotong hanya chiasma optikumnya, ketika salah satu matanya ditutup, maka dia masih dapat merespon terhadap stimulus visual tersebut dan dapat mengingat objek yang tadi sudah ditunjukkan. Namun jika dipotong juga commissura, korpus callosum anterior dan posterior, itu tidak terjadi transfer memori antara otak kiri dan otak kanan. Sehingga disimpulkan bahwa korpus callosum ini penting sekali untuk terjadinya komunikasi dan transfer memori antar otak kiri maupun otak kanan. Sedangkan commissura anterior, seperti tadi sudah dijelaskan, itu penting untuk menyatukan respon emosi antar hemisfer. Karena amigdala itu penting untuk aspek memori emosional. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai amnesia. Salah satu bentuk kelainan memori adalah amnesia. Amnesia terbagi dua, amnesia retrograde dan amnesia anterograde.
Amnesia retrograd dikarakteristikkan sebagai hilangnya memori sebelum terjadinya trauma. Jadi, seseorang itu akan melupakan hal-hal yang sebelumnya sudah dia ketahui. Pada kasus yang berat, dapat terjadi amnesia total terhadap semua informasi deklaratif yang dipelajari sebelum terjadinya trauma. Seringkali amnesia retrograd memiliki gambaran yang mana dia akan melupakan memori atau kejadian-kejadian beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum terjadinya trauma. Namun, memorinya semakin lama ke belakang itu akan semakin kuat. Jadi, untuk memori yang lama itu masih sangat jelas. Sedangkan amnesia anterograd adalah ketidakmampuan membentuk memori yang baru setelah terjadinya trauma otak. Jika amnesia anterogradnya berat, seseorang itu bisa saja kehilangan kemampuannya untuk belajar dan mengingat hal-hal baru. Pada kasus yang ringan, pembelajaran dapat terjadi hanya saja lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak repetisi dibandingkan normal. Pada kasus-kasus klinik seringkali yang terjadi adalah amnesia campuran antara amnesia retrograd dan anterograd dengan derajat keparahan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya pada hari terakhir Anda ada di kampus. Lalu kemudian hari terakhir di kampus Anda mengalami kecelakaan ya, atau trauma kepala. Maka bisa jadi terjadi amnesia retrograd. Jadi Anda akan melupakan ujian akhir yang baru saja Anda ambil. Atau bahkan jika lebih serius lagi, Anda akan melupakan semua kejadian yang telah terjadi selama Anda kuliah. Namun Anda masih bisa mengingat kejadian-kejadian ketika SMA, SMP, dan seterusnya. Misalnya terjadi amnesia anterograd, maka Anda dapat mengingat ujian yang Anda ambil sebelum terjadinya kecelakaan. Namun, Anda tidak ingat peristiwa apa yang terjadi pada saat kecelakaan. Anda tidak ingat sarapan apa yang telah Anda makan tadi, dan seterusnya. Jadi tidak dapat membentuk memori baru. Nah, itu bentuk amnesia anterograd. Ada sebuah kasus HM, inisialnya, seorang pasien yang mengalami kejang dari lobus temporal bilateral. Nah, kejang ini dimulai sejak dia berusia 9 tahun karena mengalami kecelakaan sepeda. Kasusnya ini dipelajari oleh banyak ahli, bahkan sampai ada ratusan paper terkait dengan kasusnya. Jadi HM ini karena mengalami kejang selama bertahun-tahun dan pada usia 16 tahun kejangnya yang tadinya parsial berubah menjadi tonik-klonik, maka pada tahun 1953 pada usia 27 tahun HM itu mengalami operasi pengangkatan dua sisi bilateral amigdala, kemudian hipokampus, dan juga sebagian besar area di korteks temporalnya. Memang kejang si HM itu menjadi lebih baik dan terkontrol setelah operasi. Namun pengangkatan dari lobus temporalnya ternyata membuatnya mengalami defisit memori. Dia dapat mempertahankan memori jangka panjangnya untuk peristiwa sebelum terjadinya operasi. Namun dia menderita amnesia anterograd. Jadi memori jangka pendeknya memang intak, tapi dia tidak dapat mengubah memori jangka pendeknya ini menjadi memori jangka panjang. Dia masih dapat bisa mengendarai sepeda karena memori implisitnya tidak terpengaruh. Mengapa begitu? Karena memori implisit itu merupakan refleks motoris atau kemampuan persepsi yang disimpan pada area otak yang bagian bawah. Dia memiliki working memory yang normal karena working memory merupakan fungsi dari korteks prefrontal.
Begitu juga dengan memori prosedural. Sehingga disimpulkan dari kasus HM ini, tempat untuk memori jangka panjang maupun jangka pendek antara memori eksplisit dan memori implisit itu tidaklah sama. HM itu meninggal pada 2 Desember 2008 yang lalu, dan pada saat itulah baru identitasnya disampaikan ke publik. Jadi namanya adalah Henry Gustav Molaison. Nah, ini fotonya. Jadi jika dibandingkan otak HM dengan otak yang normal, terlihat perbedaannya ya, bahwa ini hilang sebagian besar dari lobus temporalnya, sebagian besar hipokampus, dan juga amigdala.